Selamat malam rekan-rekan pendengar podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kami, saya Rofi sebagai host dari kelompok 4 Latsar Angkatan 21 asal UPT Rutan kelas 2B Garut. Kali ini saya ditemani oleh kedua teman saya, Kang Wildan dan Kang Prayoga yang akan menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Baik, saya langsung saja ke Kang Wildan dulu mungkin ya. Gimana kabarnya Kang Wildan? Alhamdulillah baik Kang Ropi. Kang Ropi gimana kabarnya? Lama nih nggak ngundang kita lagi, nggak ngobrol santai lagi sama kita. Apa mungkin lagi sibuk latsar mungkin ya Kang Ropi ya? Alhamdulillah Kang Wildan baik-baik saja. Betul kata Kang Wildan tadi, kita sedang disibukkan dengan Latsar, tapi mumpung ada kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol santai. Jadi langsung saja, saya di sini punya tugas Latsar, yaitu membahas tentang suatu film, di mana di sini dibutuhkan tentang poin penting adanya keanekaragaman dan harmonisasi di dalam kehidupan. Tapi nih sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Kang Wildan. Kang Wildan lahir tahun berapa sih? Kelihatannya masih segar-segar aja nih. Jadi Kang Ropi saya tuh lahir ketika di Indonesia ini Kang Ropi banyak krisis ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Pokoknya Kang Ropi kompleks lah gitu Kang Ropi. Jadi demo di mana-mana, konflik peperangan di mana-mana Kang Ropi. Itu juga kata bapak saya karena waktu itu saya eh, mungkin belum tahu apa-apa, jalan bicara juga belum tahu Kang Ropi. Cuman ketika saya SD tuh ayah SD SMP lah, mau ke SMP ayah saya bilang bahwa saya lahir ketika negara ini sedang tidak baik-baik saja Kang Ropi. Mungkin Kang Ropi tahu nih kalau misalkan cluenya seperti itu, saya lahir di tahun berapa Kang Ropi? Wah, itu tahun itu berarti peristiwa-peristiwa bersejarah terjadi ya. Maksudnya yang diceritakan di buku-buku sejarah SD, SMP tuh pasti ada peristiwa ini. Oke, Kang Wildan, saya tebak nih, tahun 1998 berarti ya. Ya benar Kang Ropi, tahun 98. Itu udah mungkin bukan terkenal ya, udah eh yalah dikatakan peristiwa sejarah juga lah Kang Ropi. Bagaimana Indonesia mengalami banyak masalah Kang Ropi. Kalau begitu nyambung nih sama pembahasan kali ini. Berarti tahu ya mengenai film Cahaya dari Timur. Tahu lah Kang Ropi, karena dulu tuh itu kan film rilis tahun 2014 tuh. Berarti waktu itu saya kelas 1 SMA. Nah, jadi selain saya juga dulu nih lagi bucin nih, lagi bucin-bucinnya nih, suka nonton FTV. Saya juga suka tuh nonton film-film kayak tentang perjuangan gitu Kang Ropi. Mantap sekali Kang Wildan. Berarti Kang Wildan ini orangnya seimbang ya antara cinta kepada tanah air dan kepada sang pacar itu seimbang ya, diimbangi. Mantap sekali Wildan. Oke, berarti kalau tahu tentang film itu menceritakan apa sih kira-kira? Aduh, bisa aja Kang Ropi. Emang nggak ada yang berubah ya dari Kang Ropi. Memang paling bisa tuh. Ya jadi kalau kita cerita mungkin tentang film Cahaya dari Timur tuh memang film yang nggak tahu harus saya katakan happy ending atau sad ending, karena memang pada akhirnya itu apa, mengakhiri kesenangan tapi ada haru di situ gitu. Nah mungkin kita kembali eh, ke pertama film tersebut, di mana film tersebut
menggambarkan tentang konflik antar agama di daerah Maluku. Mungkin hal tersebut secara garis besar adalah konflik tentang perbedaan agama, tetapi pada kenyataannya konflik tersebut adalah multi daripada permasalahan yang terjadi gitu. Hal tersebut bukan baru-baru pada tahun 99 sampai 2002, itu sebelumnya telah terjadi konflik antara agama tersebut. Nah, di bidang tersebut bagaimana menciptakan atau memutus rantai daripada anak-anak yang nanti kedepannya akan mengikuti orang dewasa untuk mengikuti peperangan gitu. Jadi mengalihkan sesuatu yang negatif dengan ke arah yang positif. Jadi di film tersebut ketika ada peperangan, anak-anak menonton sehingga mindset mereka bahwa ketika ikutan nanti mereka dewasa harus ikutan perang agar seperti orang dewasa tersebut. Dalam film tersebut Sani itu merubah gitu pola pikirnya agar anak-anak tersebut bisa tidak terlibat pada peperangan tersebut, karena pertama anak tersebut akan jadi korban, yang kedua anak tersebut akan melakukan peperangan tersebut kelak di kemudian besar nanti. Nah, di situ banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam membuat suatu tim itu tidaklah mudah, banyak rintangan-rintangannya. Tetapi kita tahu bahwa ketika sudah mempunyai satu tujuan dalam organisasi dan ruang lingkup kecil, hal tersebut bisa mencapai atau bisa bersinergi dengan baik gitu. Nah, meskipun mulai dari lingkup kecil hanya tim sepak bola, yang pada akhir dari film tersebut menciptakan keharmonisan daripada antar perbedaan agama tersebut, antar perbedaan latar belakang tersebut, perbedaan daerah tersebut. Nah, itulah inti daripada bagaimana kita menciptakan harmonis itu. Kita harus mempunyai satu tujuan yang sama, kita harus yakin dengan tujuan kita yang sama, yang disepakati. Jadi dan nilai daripada olahraga itu tidak hanya untuk kesehatan, tapi untuk jalinan silaturahmi juga. Mungkin secara garis besar tentang film tersebut itu seperti itu, Kang Raffi. Oke, terima kasih Kang Wildan. Sekarang saya mau lanjut dulu ke narasumber kedua kita nih, Kang Yoga. Gimana kabarnya Kang Yoga? Alhamdulillah luar biasa Kang Ropi. Kang Ropi gimana kabarnya? Baik? Baik, mantap Kang Yoga. Nah, Kang Yoga, sekarang saya mau bertanya nih soal film kedua yang judulnya Laskar Pelangi. Film ini hype banget kan dulu waktu zaman-zaman SD tuh diputar beberapa kali di sekolah. Nah, Kang Yoga tahu soal film Laskar Pelangi ini? Tahu Kang, saya kan pernah kecil juga dulu ya, mungkin nggak tahu Kang. Ya, betul. Menceritakan tentang apa sih film Laskar Pelangi ini? Jadi Kang, Laskar Pelangi itu menceritakan 10 anak yang berasal dari keluarga miskin Kang. Jadi mereka tuh tinggal di daerah Belitung. Kisah ini kata saya menyentuh Kang karena menceritakan mirisnya pendidikan Indonesia pada masa dulu gitu Kang. Nah, cerita ini menceritakan sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah dengan 10 murid yang mempunyai minat yang berbeda-beda Kang. Seperti Lintang yang pintar matematika, Mahar yang memiliki bakat di seni, dan Ikal yang memiliki minat di sastra. Para Laskar Pelangi ini Kang menempuh pendidikan di sekolah yang ada di Belitung dengan fasilitas sekolah yang sangat minimal, bangunan yang hampir roboh, dan guru yang sedikit. Coba Kang, fasilitas Akang sekolah dulu kira-kira kayak gitu nggak Kang? Kalau di zaman sekarang sih nggak kayak gitu ya. Apalagi kan maksudnya alhamdulillahnya di sekarang di Garut khususnya sekolah-sekolah udah mulai tertata dan terkondisikan gitu Kang. Nggak, ya memang tidak bisa disebut semuanya sudah memiliki fasilitas baik, tetapi alhamdulillah 80%-nya adalah sudah memenuhi standar. Nah, dengan fasilitas bagus seperti itu Kang, apakah Kang waktu itu bersemangat belajar Kang? Sangat bersemangat Kang, karena jiwa anak mudanya ya
bisa dibilang kita itu terlahir beruntung ya, terlahir beruntung lahir di kota, nggak di pedalaman gitu. Maksudnya dengan fasilitas yang ada, kita harus bisa memanfaatkan gitu. Gimana caranya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih baik gitu, tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Nah, film ini teh Kang benar-benar menginspirasi kita, khususnya supaya kita giat belajar dalam mengejar mimpi-mimpi kita. Sebenarnya Kang, menurut saya fasilitas itu nomor 2 Kang. Karena yang pertama itu adalah niat. Dan menurut saya film ini benar-benar recommended Kang lah. Betul sekali, betul. Saya setuju dengan pendapat Kang Yoga ya. Oke, pertanyaannya nih. Gimana sih gambaran keanekaragaman dalam film tersebut? Keanekaragaman di film ini Kang banyak. Contohnya kayak agama yang sangat kental. Seperti contoh saat Pak Harfan mengajarkan mereka tentang ketekunan dan kerendahan hati seperti para nabi. Dan bahkan film ini sempat menunjukkan tarian adat suku dari suku Asmat Kang. Kedua contoh ini memang benar-benar menggambarkan Indonesia itu sendiri Kang. Dengan budaya yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, kita tetap masih bisa bersama-sama. Betul sekali Kang Yoga, mantap. Jadi ya dari film ini mungkin bisa diambil juga ya. Maksudnya keanekaragaman dengan segala kekurangannya yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu ada anak disabilitas tadi kan. Hal-hal seperti itu bisa dipupuk sejak kecil Kang ya. Dalam film ini digambarkan dengan fasilitas yang sangat minim di pedalaman, tetapi mereka tetap semangat dalam belajar. Mantap Kang Yoga. Pertanyaan selanjutnya Kang Yoga, bagaimana strategi membangun harmoni dalam film tersebut yang Kang Yoga ketahui? Di dalam film itu sendiri Kang Rofi bukan hanya mengangkat tema pendidikan, tapi juga mengangkat tema persahabatan yang begitu kental. Film ini membangun rasa harmoni seperti pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan. Strategi yang ada di film ini mungkin saya rasa adalah membangun jiwa kekeluargaan dan mendukung satu sama lain. Seperti yang Kang Rofi tahu, konflik akan selalu ada, tapi jika kita mempunyai jiwa kekeluargaan, konflik tersebut bisa diselesaikan secara bersama-sama, Kang. Betul sekali ya. Mantap Kang Yoga. Terima kasih atas statementnya mengenai film ini. Terima kasih kepada kedua narasumber saya, Kang Yoga, Kang Wildan sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol santai ya mengenai film. Santai tapi serius nih pembahasannya. Oke, menurut saya itu dari kedua film tersebut memiliki kesamaan sebenarnya ya. Kesamaan dalam artian di film ini memaparkan tentang perbedaan suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia. Tetapi gimana caranya dengan perbedaan yang ada itu kita bisa membangun persatuan, perdamaian dengan segala konflik yang akan dihadapi tentunya. Karena konflik itu mau tidak bisa dihindarkan karena perbedaan pendapat atau perbedaan itu, konflik itu merupakan hal biasa ya dalam suatu organisasi ataupun dalam masyarakat gitu. Jadi intinya kedua film ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mencapai kemerdekaan itu tidak hanya oleh suku tertentu. Tentu saja itu karena perbedaan, dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia, kita bisa mencapai kemerdekaan yang kita mau gitu. Jadi tidak mungkin kita menyombongkan satu ras atau satu agama, tidak mungkin, karena kemerdekaan itu dicapai oleh kita semua. Ya, karena semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Baik, terima kasih kepada narasumber. Sekian podcast dari kami untuk malam ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita meskipun perbedaan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.